Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita untuk kita renungkan, hayati, dan hidupi bersama tertulis dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita adalah perjalanan panjang, perjalanan sepanjang masa hingga akhir hayat. Hidup kita, pekerjaan kita, waktu kita menjadi bermakna, menjadi berkat dan sukacita ketika kita menjalani semuanya bersama Kristus. Kita terus berjuang membangun kehidupan yang baik, membangun keluarga yang penuh damai dan penuh cinta kasih, meraih cita-cita dan masa depan yang penuh dengan berkat. Bagi kita semua itu terwujud hanya bersama Kristus. Ternyata kita menemukan, Bapak Ibu, bahwa untuk mengerjakan kebaikan, untuk membangun hidup yang terberkati, jalan tidak selalu mulus dan mudah. Kadang dan sering kali kita harus melalui jalan terjal dan sulit, penuh dengan tantangan. Yesus dan murid-muridnya juga mengalami hal yang sama. Ketika mereka hendak bertolak ke seberang, ke Gerasa, tujuannya adalah untuk menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Di tengah perjalanan di Danau Galilea, perahu mereka yang sedang berlayar diterpa topan dan ombak besar. Situasi itu sungguh mencekam dan menebar ancaman kematian. Murid-murid sampai ketakutan, membangunkan Yesus dan berseru kepada Yesus, "Tidakkah engkau peduli kalau kita binasa?" Kita pun sering, saudara-saudara, bersikap seperti itu saat problem besar menerpa kita. Kita takut, tak berdaya, kurang percaya, kurang pengharapan, dan ragu terhadap kuasa Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, seperti topan dan ombak sudah menjadi bagian dari danau dan laut, demikianlah juga problem kehidupan, apakah itu sakit penyakit, penderitaan, kesusahan, kematian, kegagalan, konflik keluarga,
problem membesarkan anak-anak, membimbing anak-anak ke jalan yang baik, sungguh itu merupakan bagian tak terpisah dari kehidupan kita. Kita harus menghadapi itu semua dengan iman percaya kepada Kristus. Kita harus menghadapinya sebagaimana Yesus dan murid-murid menghadapi topan dan ombak besar yang menerpa perahu mereka. Kisah Yesus dan murid-muridnya mengajarkan kepada kita bahwa Yesus tidak membiarkan kita sendirian menghadapi pergumulan hidup. Dia bersedia bersama kita, berada di dalam perahu kehidupan. Dia mau mengalami derita yang kita alami. Dia mau menghadapi badai kehidupan bersama kita. Kehadiran Kristus di dalam hidup kita memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudariku di dalam Kristus, Dia tidak hanya bersedia bersama kita menjalani jalan terjal dan sulit. Dia juga sungguh peduli pada kita, mendengar seruan kita, dan mengambil tindakan sesegera mungkin untuk menolong kita. Ketika Dia tidur tenang di buritan perahu itu, dalam keadaan topan dan ombak besar mau menenggelamkan perahu itu, murid-murid membangunkan Yesus. Kita perhatikan di dalam kisah, dalam teks itu, langkah pertama Yesus adalah bangkit, lalu mengambil tindakan nyata, menghardik angin dan danau itu. Yesus dengan kuasa ilahi mengubah keadaan dari keadaan gelap, keadaan kacau, menjadi situasi damai, situasi terang, situasi tenang. Keadaan mematikan diubah oleh kuasa Yesus menjadi keadaan yang penuh damai dan keselamatan. Ketika badai kehidupan menerpa kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, serulah nama Kristus, minta tolong. Dia peduli dan mendengar seruan kita dan bersedia mengubah duka menjadi sukacita, kematian menjadi kehidupan, kegagalan menjadi kesuksesan. Asalkan kita sungguh percaya pada kuasa-Nya yang mengendalikan segala sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku di dalam Kristus, kuasa Kristus bagi kita mengerjakan kebaikan kita, keselamatan kita. Kuasa Kristus itu menolong kita dalam banyak hal. Angin dan danau yang tunduk pada perintah Kristus menegaskan bahwa Kristus memerintah seluruh ciptaan dan seluruh ciptaan taat dan tunduk kepada Kristus. Tentu Kristus dapat mengendalikan segala sesuatu, dapat mengendalikan jalannya sejarah menurut kehendak Allah. Tetapi kadang Kristus tidak menghapus ombak dan badai kehidupan, meskipun Dia dapat. Dia membiarkan itu terjadi, dan kita harus melaluinya, bukan supaya kita jatuh dan binasa. Problem kehidupan apakah besar atau kecil, ketika kita hadapi, akan mengajarkan kepada kita hikmat ilahi. Belajar dari kehidupan, mengenal batas-batas kemampuan kita, serta selalu bersandar pada kuasa Tuhan yang mampu mengerjakan banyak hal mustahil yang kita tidak dapat kerjakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari belajar dari Kristus bagaimana menghadapi badai kehidupan. Kristus menghadapinya dengan tetap tenang, tidak panik, bukan karena anggap remeh berhadapan dengan badai, tapi karena Dia percaya penuh pada kuasa Allah Bapanya. Ketenangan itu berasal dari hati yang selalu berelasi dengan Allah setiap hari. Jati diri Kristen yang kuat ditempa justru lewat jalan menghadapi kesulitan dan tantangan hidup dengan tabah, sabar, setia kepada Tuhan dan kebaikan Tuhan. Ditempa lewat relasi iman sehari-hari dalam situasi sulit dan mudah, krisis dan tenang, kacau dan damai. Kristus kadang mengubah keadaan secara langsung bagi kita, tetapi seringkali Dia juga
mengubah hati kita dulu, memberi kita hikmat, kekuatan, agar kita sendiri menghadapi badai itu, mengubah langsung keadaan dan kondisi hidup kita, untuk mengubah sendiri jalannya sejarah kehidupan kita sesuai kehendak Allah. Untuk itu, Dia mau berdiam di dalam hati kita melalui Roh-Nya, untuk memampukan kita mengerjakan kebaikan-kebaikan Tuhan, meskipun harus menghadapi rintangan dan kesulitan. Kesulitan dan tantangan itu justru menempa integritas kita semakin utuh untuk selalu hidup seturut kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau sungguh baik. Engkaulah Tuhan kami yang penuh dengan kuat kuasa. Kasih-Mu selalu menyertai kami, menuntun kami untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan kehidupan, kesulitan. Tetapi Tuhan berjanji, Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam perjalanan kami dalam menghadapi berbagai problem kehidupan. Dan Tuhan selalu menunjukkan kuasa-Mu untuk mengubah keadaan-keadaan yang kami tidak dapat ubah, dan mengubah hati kami supaya penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan, memampukan kami untuk menjalani kesulitan dan kehidupan yang penuh dengan pergumulan, memenangkan iman kami demi kemuliaan dan demi sukacita kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terimalah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Amin.